Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Nah, sebelum dimulai pembelajarannya, silahkan kalian siapkan dulu ya alat tulisnya. Kemudian silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Video kali ini adalah video pembahasan pada bab 3, yaitu tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Materi pada bab 3 ini kita akan bagi ke dalam beberapa subpokok bahasan. Di antaranya A. Kedatangan Islam di Nusantara, B. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau, C. Islam masuk istana raja, D. Jaringan keilmuan Nusantara, E. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam, dan F. Yaitu proses integrasi bangsa pada masa depan. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas pada poin A saja ya, yaitu tentang bagaimana proses kedatangan Islam di Nusantara. Nah, oleh karena itu simaklah penjelasan pada slide berikut ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ditampilkan dalam slide ini ya. Nah, ini adalah gambar yang mengilustrasikan bagaimana kedatangan pedagang Islam di pelabuhan di wilayah Indonesia. Perlu kalian tahu, para pedagang asing ini mulai melakukan perdagangan dan pelayaran ke wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur, yaitu sejak abad ke-7 Masehi. Yang kemudian melahirkan sebuah interaksi antara ajaran Islam dengan penduduk Nusantara. Sama halnya dengan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, kegiatan perdagangan dan pelayaran ini juga menjadi media penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, lantas bagaimana proses kedatangan agama Islam di Indonesia? Kemudian bagaimana juga cara penyebarannya? Untuk lebih jelasnya, simaklah pembahasan berikut ini. Terdapat berbagai pendapat mengenai bagaimana proses masuknya Islam ke kepulauan Indonesia, terutama perihal waktu dan tempat asalnya. Nah, oleh karena itu, pemikiran dan penelitian yang dilakukan para ahli memunculkan berbagai teori. Nah, beberapa teori ini mengenai kedatangan Islam di Indonesia itu ada 4. Di antaranya ada teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, dan teori Cina. Masing-masing teori ini dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, yaitu mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Hurgronje dan Pijneppel. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Mengapa? Karena corak dari nisan makam Sultan Malik As-Saleh ini memiliki kemiripan dengan corak batu nisan yang ada di Kambai, yaitu di Gujarat. Selain itu, didasarkan juga pada bukti hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama terjalin, yaitu melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, kemudian Eropa. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Menurut Umar dan Hussein berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia ini adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya juga beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat.
Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Selanjutnya dibuktikan juga dengan seni kaligrafi pada nisan makam-makam Islam di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan makam-makam Islam di Persia. Selain itu, penggunaan gelar syah pada raja-raja Islam di Indonesia dan adanya ajaran Sufi Widhatul Wujud Syekh Siti Jenar yang berkembang pada zaman penyebaran Islam Wali Songo di Jawa Tengah yang memiliki kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Iran Persia. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara atau di Indonesia ini dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Dan teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh seperti Van Leer, Anthony, Arnold, dan Buya Hamka. Teori ini didasarkan pada bukti di Samudra Pasai. Mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Kemudian menurut berita asing, pada saat itu di pesisir pantai barat Sumatera, para pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas muslim yang disebut dengan Bandar Khalifah. Kemudian Islam menyebar ke Jawa pada abad 9 Masehi, ditunjukkan dengan penemuan batu nisan makam Fatimah binti Maimun di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori Cina. Teori ini menjelaskan bahwa etnik Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, pernahkah kalian mendengar nama Laksamana Cheng Ho? Perlu kalian tahu, Laksamana Cheng Ho ini merupakan seorang laksamana Muslim dari Cina yang pernah mencapai Pulau Jawa dan membangun peninggalan berupa kelenteng Sampokong di kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian teori ini juga berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Teori Cina yang dikemukakan oleh Slamet ini menyatakan bahwa sultan-sultan di kerajaan Demak merupakan keturunan Cina. Ia juga menjelaskan bahwa para wali Songo merupakan keturunan Cina. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah, yaitu Raja Demak, adalah keturunan Cina yang memiliki nama Cina yaitu Jinbun. Fakta ini didasarkan pada keberadaan dari ibu Raden Patah yang berasal dari daerah Campa, Cina bagian selatan. Begitupun dengan penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina lainnya. Itulah 4 teori yang menyatakan bagaimana proses kedatangan Islam di Indonesia. Setiap teori tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Setiap ahli memiliki bukti sejarah yang menjadi dasar pendapatnya. Meskipun demikian, mereka tidak saling menyudutkan ataupun menyalahkan teori yang dikemukakan ahli lain. Dalam dunia ilmu pengetahuan, munculnya berbagai teori ini justru semakin memperkaya hasanah pengetahuan. Oleh karena itu, setiap teori masih terbuka untuk dikaji kembali. Selanjutnya kita akan membahas apa saja media yang digunakan dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Masyarakat pesisir di wilayah Indonesia diperkirakan sebagai masyarakat yang pertama kali memeluk agama Islam. Mengapa demikian? Karena wilayah pesisir menjadi pintu masuk utama bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat pesisir menjadi pihak pertama yang menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa asing pendatang, termasuk para pedagang Muslim. Apa saja media yang digunakan untuk menyebarkan Islam di Indonesia? Nah, kalian bisa lihat di sini kurang lebih ada 6
media yang digunakan dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Media yang pertama yaitu melalui perdagangan. Interaksi antar pedagang muslim dari berbagai negara seperti Arab, Persia, Gujarat, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin besar hingga membentuk masyarakat muslim. Para pedagang ini datang ke berbagai wilayah Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di tempat-tempat yang mereka singgahi. Interaksi yang terjadi antara pedagang muslim dan penduduk setempat inilah yang menyebabkan pedagang dan masyarakat Indonesia memeluk Islam. Kemudian media yang kedua yaitu melalui perkawinan. Pelayaran dan perdagangan yang dilakukan para pedagang muslim pada masa kuno sangat tergantung oleh angin musim. Keadaan tersebut memaksa para pedagang untuk singgah di pelabuhan-pelabuhan dalam kurun waktu tertentu. Pada saat menunggu perjalanan berikutnya, terjadi interaksi antara pedagang muslim dan penduduk lokal. Intensitas hubungan tersebut tidak jarang menimbulkan perkawinan antara wanita Indonesia dan pedagang muslim. Kemudian media yang ketiga yaitu melalui politik. Pengaruh politik raja sangat membantu Islamisasi di Indonesia. Ketika raja memeluk Islam, rakyat akan mengikuti karena rakyat sangat patuh kepada raja. Seorang raja selalu menjadi panutan bahkan teladan bagi rakyatnya. Media berikutnya yaitu melalui pendidikan. Ulama juga berperan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Para ulama datang bersama para pedagang dan mendirikan pusat-pusat pengajaran yang dikenal dengan pesantren. Nah, yang nantinya murid-murid lulusan pesantren ini kemudian ikut membantu menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah lainnya. Media penyebaran berikutnya yaitu melalui kesenian. Pada awalnya, Islami di Indonesia menghadapi benturan dengan tradisi lokal yang mana pada saat itu masih dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Akan tetapi, secara berangsur-angsur, Islam dapat masuk dan diterima masyarakat Indonesia melalui media kesenian yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat itu. Para penyebar agama Islam menyisipkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Penyebaran Islam yang dilakukan pada masa pra-Islam dilakukan melalui pendekatan kultural atau kebudayaan. Sebagai contoh, dakwah yang dilakukan para ulama melalui pertunjukan gamelan dan wayang. Sunan Kalijaga merupakan tokoh yang menggunakan media wayang untuk menyebarkan agama Islam. Demikianlah penyampaian materi tentang bagaimana proses kedatangan Islam ke Nusantara dan media apa saja untuk melakukan penyebaran Islam tersebut. Dapat kita simpulkan dalam pembahasan pada video kali ini bahwa Islamisasi di Indonesia terjadi melalui cara dan tahapan yang cukup lama. Meskipun demikian, Islam terus berkembang dan menyebar dari masa ke masa hingga sekarang. Tidak jarang terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara ibadah yang disebabkan oleh faktor kultural. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita menyikapi dengan bijak perbedaan-perbedaan yang ada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk video pertemuan berikutnya kita akan membahas pada pembahasan poin B, yaitu tentang Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.